Ya, hari yang sangat dinanti-nanti oleh para pelaku pasar terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh Fed. Dalam hal ini FOMC Minutes atau FOMC Meeting yang akan dirilis di jam 1 dini hari mendatang. Oke, kita petakan terlebih dulu. Pertama yang harus Anda ingat terkait dengan ekspektasinya adalah tidak terjadinya perubahan secara signifikan. Artinya tidak ada perubahan suku bunga ataupun bahkan komposisi dari pembelian obligasi atau aset yang sampai saat ini dipertahankan di angka 120 billion dolar per bulan. Jadi kita akan lihat dari angka tersebut apakah mulai ada penyusutan atau tidak. Nah, tentunya seperti apa yang sempat dikatakan oleh Powell ataupun bahkan pejabat Fed yang lainnya, bahwasanya mereka tidak akan tiba-tiba mengurangi pembelian aset tanpa mengumumkan terlebih dulu. Jadi itu yang akan ditagih oleh para pelaku pasar di malam nanti. Kalau misalkan Fed menyisarkan tentang pengurangan atau kita sebutnya dengan taper, maka kemudian kita akan melihat emas confirm akan tergelincir. Ya, itu adalah hal yang sangat mutlak terjadi berdasarkan apa yang terjadi di krisis finansial di tahun 2008-2009. Jadi kemungkinan saat QE dikurangi, maka itu yang akan menjadi hal negatif untuk emas. Nah, of course, strategi yang tadi pagi sudah sempat menyentuh zona TP pertama kita, bisa saja di malam hari kita akan rubah strateginya menjadi arrow sell. Lalu kemudian yang kedua adalah kalau misalkan ternyata sesuai dengan ekspektasi, bahwasanya Fed tetap mempertahankan, kemudian juga mereka tidak mensinyalkan akan diumumkan terkait dengan QE atau taper QE di hari ini. Poin utamanya adalah kalau misalkan Fed sama sekali tidak memberikan clue terkait dengan waktu pengumuman tersebut, maka ini sesuai ekspektasi juga. Lalu kemudian yang kedua yang tak kalah penting adalah statement apakah dovish atau sudah berubah hawkish. Hawkish berarti cenderung terhadap posisinya positif terhadap ekonomi AS, di mana dia meyakini bahwasanya memang pemulihan sudah terjadi, kemudian inflasi ataupun kenaikan harga sudah sangat layak untuk terjadi dan bukan efek sementara. Jadi kemungkinan ini yang akan memberikan dampak penurunan pula terhadap gold, yang artinya juga kita akan mendapatkan penguatan terhadap dolar. Tapi kemungkinan yang ketiga adalah kalau misalkan di antara kesemua itu, catatan pentingnya adalah terkait dengan statement dovish ataupun hawkish. Katakanlah dia kembali dengan statement dovishnya, yaitu terkait dengan inflasi yang ditunjukkan dengan kenaikan yield, dianggap sebagai efek sementara atau efek dasar, maka kemungkinan potensinya ini akan memperkuat gold kembali mengalami kenaikan. So, apa yang akan terjadi malam ini akan sangat layak ditunggu, tapi ada catatan penting pula dari sisi teknikal. Sampai saat ini 1800 kurang lebih tercatat dalam satu minggu terakhir gagal ditembus. 1797, 1795 itulah zona tertinggi yang sempat tercapai di minggu yang lalu. Bahkan di minggu ini kita belum sempat melihat zona 1790 kembali. Kita masih tertahan di zona 1783, 1785. Jadi kemungkinannya catatan yang paling khusus adalah kalau ternyata kita tidak melihat zona 1800 tersebut ditembus, hati-hati, kemungkinan penurunannya akan terjadi. Tapi saya sarankan Anda baru akan bertindak setelah rilis statement dari FOMC, dan saya mungkin memperkirakan kalau katakanlah sampai menjelang penutupan sesi Amerika tersebut tidak sama sekali muncul 1800, kemungkinan di pagi hari kita akan melihat penurunan. Yang sangat menarik adalah kemungkinan kita di pagi hari akan melihat apa yang akan disampaikan oleh Joe Biden terkait dengan proposal berikutnya. Tapi saya rasa ini belum akan direspon, jadi kemungkinan potensinya semua market atau semua pelaku pasar akan melihat dari FOMC meeting kali ini. Technical View 28 April 2021, Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 28 April 2021 jam 11.55 waktu Indonesia bagian Barat. Kita lanjutkan dengan Outlook dari DXY, kemudian Treasury Yield dan juga Treasury Bond, di mana hari ini adalah hari yang sangat penting dan sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, yaitu terkait dengan keputusan moneter atau kebijakan moneter dari Federal Committee. Ya, FOMC minutes jam 1 dini hari nanti, jadi harap perhatikan. Nah, ini beberapa skenario-nya terkait dengan pergerakan dolar. Kalau dilihat dari pergerakannya, ternyata memang candlestick-nya kemarin dia sempat mengalami kenaikan, tapi juga Anda bisa lihat di sini kenaikannya relatif gagal ya. Jadi kemungkinan potensi inilah yang mengakibatkan doji kembali terbentuk, dan ingat pula bahwasanya kemarin saya sempat katakan ada kemungkinan potensi reverse ada secara teknikalnya, tapi juga bisa saja gagal. Nah, ini nyaris gagal sebetulnya, dan kita akan lihat penentuannya adalah hari ini. Jadi kenapa kemarin bergeraknya relatif sempit, relatif sideways, ini diakibatkan
investor cenderung menantikan apa yang akan diputuskan dari FOMC. Nah, kemudian kalau misalkan pun melirik dari kejadian yang terjadi di tanggal 15 dan 16 April. Kalau misalkan dua candle seperti ini, saya rasa bisa saja yang ini pun terjadi hal yang sama. Anda perhatikan pasca dua candle doji, lalu kemudian dia dilanjutkan dengan penurunan. Jadi ini bisa saja terjadi penurunan kembali kalau misalkan FOMC nanti malam ternyata tidak mengisyaratkan terkait dengan adanya perubahan kebijakan. Sementara di grafik 1 jamnya, potensi pergerakannya saya sekarang mencoba untuk menggunakan bantuan dari trend channel, di mana potensi pergerakan ini cenderung menjadi areal yang sangat-sangat layak untuk dinantikan. Oke, sekilas di sini trend line yang sudah lama sejak bulan Maret sampai detik ini belum ditembus, berarti hampir 1 bulan. Nah, saya rasa akan sangat wajar kalau memang dia ditembus, apalagi nanti kalau disandingkan dengan apa yang terjadi di yield, itu sudah mengalami penembusan terlebih dulu, sementara dolar masih cenderung tetap berada di bawah. Nah, tapi dengan catatan pula, hari ini kita akan melihat penentuannya, teman-teman. Kalau dilihat dari potensi pergerakannya di sini, ya, Anda bisa lihat dia membentuk gang sambil berjalan ke atas, kemudian tapi di tahapan pertama selalu gagal. Ya, ini adalah resisten dari areal historical price. Jadi kemungkinan kita memiliki dua areal untuk kali ini. Ya, areal historical price tetap di areal ini sampai 91.06. Lalu kemudian areal kedua adalah di areal ini. Ini bersinggungan dengan zona trend line yang memang sangat kuat sampai saat ini. Nah, apalagi kalau misalkan berimpetan seperti ini, memang berarti ada dua kemungkinan. Dia sangat-sangat keras untuk di reject atau sangat keras untuk ditembus. Jadi kalaupun tembus, maka dia akan kurang lebih bukan hanya resisten pertama, bisa saja mencapai resisten kedua di 91.67. Tapi kalau misalkan ini terjadi rejection, maka kemungkinan potensinya turun jauh lebih dalam sampai mungkin ke area support kedua. Nah, kemudian kalau lihat tadi threshold yield juga cenderung memiliki hal yang sama. Nah, ini yang tadi saya maksud. Di areal H1 untuk threshold yield dia sudah mengalami penembusan. Ini adalah PR yang sangat-sangat lama, ya kurang lebih dari sejak bulan Maret. Jadi dia sudah berhasil tembus, sementara dolarnya masih tetap berada di bawah. Jadi kemungkinan potensi ini, kali ini kalau dilihat dari area resistennya, ini sangat-sangat bagus ya. Jadi kemungkinan potensinya dia tembus, atau memang dia nanti tergelincir kembali, semua tergantung dari Fed. Ya, ekspektasi saya adalah kita belum akan melihat pergerakan jauh lebih tinggi, sebelum nantinya FOMC yang akan membuat efek dari market, terutama untuk treasury yield. Kalau mereka berhasil menenangkan kembali, maka tekanan yang akan terjadi terhadap yield bisa saja kembali ke titik 1.58. Tapi kalau misalkan ternyata hawkish statement, maka kemungkinan dia akan lari sampai 1.67. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik daily chart dari treasury sendiri, potensi pergerakannya kurang lebih saya mencoba menarik areal trend line. Ya, di sini ada 3 lapis trend line. Ini titik pertama, titik kedua untuk support ketiga. Ya, support keduanya saya ambil dari sini. Ya, kemudian support yang pertama yang relatif dekat dengan running price berada di titik ini sampai titik terakhir penurunan. Nah, kemudian yang saya soroti adalah ternyata penurunan selama ini dia berada di koridor strong support. Ya, jadi kemungkinan di ini dia membentuk areal rejection. Nah, sangat wajar kenaikannya sudah melewati area neckline kembali. Nah, tapi kali ini kalau misalkan memang ternyata FOMC akan menentukan baik itu perubahan tren kah atau memang melanjutkan tren kenaikan, maka kemungkinan potensinya kita tetap akan melihat area support ini apakah ditembus apa tidak. Jadi kalau misalkan ini ditembus, saya rasa nanti kita akan lihat kembali 1.47, atau kalau misalkan gagal ditembus, maka kita akan melihat dia akan naik sampai level 1.72. Wow, tinggi sekali ya. Dan itu akan berbahaya untuk gold, yang artinya nanti kalau misalkan yield terlampau tinggi, maka kemungkinan gold akan turun kurang lebih di bawah 17.50. Kita lihat dari sisi lain, saya menggunakan Fibonacci retracement. Ada hal yang cukup menarik di sini. Kalau Anda perhatikan dari pola kenaikan terakhir, lalu kemudian dia turun terkoreksi, maka penurunan tersebut hanya sekedar koreksi. Jadi sebetulnya dari pasar obligasi ataupun treasury yield belum mendapatkan kepastian dari apa yang ingin dilakukan oleh Fed. Sementara untuk treasury bond juga hal yang sama terjadi di sini. Saya kali ini menggunakan Fibonacci atau ini adalah trend channel. Ya, ini mirip dengan kejadian yang ada di DXY. Artinya kemungkinan potensi penurunan bisa saja terjadi kalau ternyata dia tembus. Ekspektasi saya sampai detik FOMC mengumumkan, maka kemungkinan ini akan bertahan, kemudian seharusnya secara teknikal dia akan mulai rebound terlebih dahulu. Tapi kalaupun misalkan katakanlah Fed ternyata berubah
ya dari dovish menjadi hawkish, maka kemungkinan ini akan meluncur deras. Potensi tersebut bisa saja berubah kalau misalkan ternyata FOMC mengisyaratkan mereka tidak khawatir terkait dengan inflasi yang mereka katakan sebagai efek sementara. Nah, di grafik 1 jamnya, karena dia sudah turun melebihi zona support kedua, ya ini juga sama dengan tarikan garisnya. Ya, kemudian kita melihat lirikan dari area support berikutnya. Ya, ini adalah support dari area historical price. Jadi kemungkinan kalau dilihat seperti ini, sangat wajar dia akan turun lebih dulu, tapi di area support nantinya dia akan memiliki dua pilihan. Apakah dia akan terpantul kembali atau dia akan semakin dalam. Technical view gold 28 April 2021 jam 12.05 waktu Indonesia bagian barat, high 1776.90 dan low 1766.20, nyaris 10 poin. Ya, pergerakan pagi ini, lalu kemudian running price sudah berada 1771.20. Tadi pagi kami sempat memberikan rekomendasi untuk melakukan buy di zona 1764 ataupun 1766. Jadi seharusnya TP pertama kita sudah tersentuh di 1770 ya. Tinggal masalahnya adalah TP kedua kita di 1778 apakah tersentuh apa tidak. Sampai saat ini areal 1776 itu adalah areal tertinggi yang diciptakan saat awal pembukaan. Jadi memang belum sentuh areal tertinggi sama sekali. Oke, kita lihat dari candlestick terlebih dulu. Kemarin kita mendapati pola candle piercing line yang ternyata dilawan dengan bearish candle. Nah, ini apakah terjadi kegagalan apa tidak? Well, of course, kalau sampai saat ini dilihatnya memang gagal ya. Piercing line-nya gagal karena dia turun melebihi atau melewati area low di tanggal 27 April, itu adalah 1773. Jadi kemungkinan potensi ini kita abaikan terkait piercing line-nya. Kita akan melihat area-area lain yang sangat memungkinkan. Salah satunya adalah kalau misalkan dilihat dari big figure yang kemarin kita sempat jelaskan. Ya, jadi ini adalah yang sempat menjadi ini adalah big bullish flag, tapi kemudian dia beberapa waktu yang lalu sempat tembus, kemudian dia kembali diuji dan ini adalah pengujian terakhir. Saya rasa ini akan menjadi penentuan, teman-teman. Kalau misalkan nanti Fed akan memberikan statement yang sangat dibutuhkan atau sesuai ekspektasi, lalu kemudian menenangkan terkait dengan inflasi, maka ini akan menjadi titik balik dan dia akan melakukan rebound yang sangat-sangat energik. Ekspektasi saya kemungkinan potensinya bisa ya berkali-kali lipat, mungkin dari 2 atau 3 hari terakhir yang cenderung sideways. Ekspektasinya tetap dia harus atau wajib tembus zona 1788, 1789, karena kemungkinan berikutnya adalah tantangan selanjutnya di zona 1797 dan juga 1800. Nah, PR utamanya di area-area tersebut. Nah, sementara kalau misalkan dari sisi penurunan sendiri, hati-hati dengan zona 1763 seperti apa yang sempat kami sampaikan di beberapa waktu yang lalu. Kalau dia tembus bahkan ditutup di bawah 1763 ya, ini adalah 50% dari Fibonacci retracement daily chart, maka kemungkinan potensi penurunan akan sangat layak terjadi sampai zona 1744 di hari berikutnya. Nah, kemudian kalau dilihat dari grafik H4-nya, ya tadi saya sudah sempat menggambarkan, kalau misalkan dilihat dari pola penurunan, ternyata dia kurang lebih membentuk areal segitiga atau triangle. Walaupun ini tidak terlalu sempurna, tidak terlalu ideal, dan beberapa hari lalu kita sempat mencurigai sebagai head and shoulder, ya. Tapi sayangnya memang belum tembus-tembus zona neckline. Ya, ini neckline-nya sebetulnya nyaris ditembus ya, karena dia tail-nya sudah ada, kemudian juga dia dibuka di bawah, tapi dia kembali ke dalam zona segitiga. Jadi kemungkinan potensinya ya antara segitiga atau head and shoulder mana yang akan terjadi. Tapi yang jelas kalau sampai nantinya dia berhasil tembus di atas zona 1781, saya rasa areal head and shoulder-nya masih bisa digagalkan, karena yang paling utama adalah dia harus tembus zona 1786, 1789. Dan terakhir tentunya 1795, 97 itu harus dan sangat-sangat wajib tembus. Of course, 1800 itu akan menjadi cerminan dari potensi target selanjutnya. Kalau itu sampai gagal disentuh sama sekali, lupakan terkait dengan bullish, karena kemungkinan potensi tergelincir kembali itu akan terbuka. Saya lebih berekspektasi Anda baru akan melakukan untuk switch strategi sell-nya, ya itu pun kalau misalkan ternyata tidak tembus 1800. Jadi kalau misalkan dia naik, lalu kemudian mentok di area 1797, perhatikan gejala selanjutnya. Kalau misalkan sampai di penutupan sesi Amerika, katakanlah di subuh hari, ternyata dia tidak sama sekali menyentuh kembali 1800 atau sama sekali tidak muncul 1800, maka kemungkinan pagi hari kita akan melihat pola penurunan. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik H1-nya,
Potensi pergerakannya cenderung sideways di teritori 1780, 1783, bahkan tadi malam sempat sampai 1785 spike sedikit lalu kemudian turun kembali, dan lalu kemudian area bawahnya adalah 1768, 69, tapi juga memang baru saja 1766 muncul. Ini berarti masih dalam teritori yang sebelumnya ya, karena dia berada 1763. Jadi kita tandai 1763 sampai 1767 adalah zona-zona demand yang mempertahankan posisi bullishnya. Jadi kemungkinan itulah yang terjadi pagi hari tadi, kenapa dia turun ke 1766 lalu kemudian dia rebound di area 1771. Nah, sebetulnya yang paling simpel Anda bisa gunakan area seperti ini. Ya, beberapa waktu lalu kita sempat dalam webinar membahas terkait dengan adanya Bollinger Band, lalu kemudian kita juga menggunakan stokastik. Nah, saya sampai saat ini masih menggunakan stokastik ini untuk melihat dari kondisi oversold ataupun overbought. Jadi kalau dilihat dari seperti ini, di grafik H4-nya dia cenderung sudah melakukan atau sudah berada dalam fase oversold. Nah, kemudian di grafik H1-nya dia bahkan sudah mulai rebound. Padahal tadi pagi ini adalah area yang sangat baik. Itulah sebabnya kenapa saya memberikan suggestion untuk melakukan buy di zona 176466, dikarenakan semua indikator di grafik H1, H4 ataupun 15 menit sudah berada dalam fase oversold. Jadi kemungkinan itu yang membuat dia rebound secara teknikal. Tapi kalau secara daily chartnya, memang ini baru saja masuk ke dalam fase oversold pula. So, untuk pagi ini saya masih tetap memberikan rekomendasi untuk melakukan buy on dip di kisaran 1763 ataupun 66. Ya, walaupun TP pertama kita sudah disentuh, kita akan lihat potensi kedua kalinya penurunan itu masih tetap layak untuk diambil atau tidak. Karena kemungkinan potensi kalau dilihat dari stokastik ini masih bisa mengalami penurunan terlebih dulu. Jadi antisipasi saya adalah turun sebentar di zona 1766 ataupun 1765, lalu kemudian dia akan rebound sesuai dengan apa yang terjadi di grafik H4, lalu kemudian di grafik H1. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.